Shalom. Kita berjumpa lagi buat semua jemaat SHRK. Saya percaya bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang biasa, tapi hari di mana kita akan menerima lebih lagi dari Tuhan. Setiap keadaan yang mungkin menekan, setiap keadaan yang mungkin tidak enak, tidak boleh menghancurkan kita, tetapi harus memperkuat kita, membuat kita semakin naik, membuat kita semakin terlatih, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami tidak bisa tanpamu Tuhan. Kami sungguh-sungguh butuh Engkau. Tuhan, ini hari-hari kami mau hidup bersamamu, menikmati Engkau. Kami mau berjalan dan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami mau lihat lawatan demi lawatan. Kami mau lihat kesempatan demi kesempatan, dan kami memegangnya Tuhan. Tuhan mau berdoa dimanapun mereka berada. Biar kekuatan yang daripadamu, biar anugerah yang daripadamu, biar sebuah curahan Roh Kudus yang membuat apapun yang kami buat terkoneksi dengan Engkau. Kami tidak terpisahkan. Kami melihat yang besar terjadi. Kami melihat lawatan. Kami melihat Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah karena kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi hari ini kita akan berbicara tentang disconnect. Saudara, dalam keadaan yang seperti ini sangat-sangat mengerikan. Seandainya tiba-tiba lampu mati. Saudara, kalau kita tiba-tiba mengalami pemadaman listrik, bayangkan dalam kondisi rumah sakit, dalam kondisi saudara begitu banyak orang yang hidupnya bergantung dari peralatan saudara listrik. Tiba-tiba itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Saudara, itulah bahayanya disconnect. Saudara, mari kita belajar. Saudara, disconnect membuat sebuah perangkat listrik sedemikian pun hebatnya, saudara. Itu bisa komputer, itu bisa kamera, itu bisa apapun, saudara. Termasuk mobil. Kalau dia disconnect, saudara, sama sumbernya, maka tiba-tiba semuanya akan tidak berguna. Tiba-tiba semuanya tidak akan berjalan. Tiba-tiba semuanya tidak akan berfungsi. Saudara, dan hari-hari ini jangan sampai kita disconnect dengan Bapa kita di surga. Kalau kita disconnect dengan Bapa kita di surga, habislah sudah. Saudara, hari-hari ini pada saat kita saudara disconnect dengan Tuhan, maka tiba-tiba saudara kita tidak akan dapat lagi kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Saudara tidak akan dapat hikmat. Saudara tidak akan dapat jalan keluar. Saudara tidak dapat berkat. Seorang teman saudara, selama pandemik saudara, 2 tahun, hampir 2 tahun, dia dipelihara Tuhan dengan sempurna. Dia mengalami berkat demi berkat. Pada saat hampir tutup perusahaannya, selalu ada orang datang. Tiba-tiba saudara, bayangkan, hari itu perusahaannya berkata akan mengurangi karyawan. Karena berkata bahwa tidak ada order lagi yang cukup besar. Cuma order-order yang kecil. Saudara, dan dia berdoa, dan dia berdoa, saudara. Hari tepat di saat dia akan mengumumkan, dan dia harus mengumumkan bahwa akan dipotong dan dikeluarkan separohnya. Saudara, itu akan diumumkan jam 11. Tiba-tiba jam 11 itu telepon berdering. Dan saudara, tiba-tiba saudara ada orang berkata, bisa gak kamu bikin penawaran? Saudara, dan dia bilang, ayo makan dulu. Dan dia langsung buat penawaran. Saudara, pada waktu itu deal dalam waktu 1 jam. Dan kemudian tidak jadi pengumuman. Dan dia berkata, ini waktunya gaspol, karena kita mendapat order yang sangat besar. Saudara, tetapi di hari-hari saudara, di mana dia terus mengalami tekanan demi tekanan, tiba-tiba dia mulai capek. Tiba-tiba dia mulai marah dengan Tuhan. Tiba-tiba dia mulai saudara merasa percuma berdoa, keadaan tidak berubah. Dia mulai merasa saudara percuma ke gereja, percuma melakukan yang dari Tuhan. Saudara, dan detik saat dia tiba-tiba disconnect sama Tuhan, saudara, perusahaannya kolaps, mengumumkan bangkrut. Saudara, hampir 50% karyawan dikeluarkan. Dan kemudian dia sendiri gajinya dipotong 80%. Cuma diberikan 20%. Saudara, kita seringkali tidak tahu bahwa Tuhan terus bekerja di saat tekanan demi tekanan datang. Bahwa doa kita tidak pernah sia-sia.
Saudara, bahwa doa kita mengerjakan sesuatu. Walaupun keadaan mungkin tidak langsung baik, atau kelihatannya belum membaik, tapi Allah terus bekerja. Saudara, dan sangat bahaya kalau hari-hari ini kita disconnect dengan Tuhan. Saudara, kami melayani satu orang. Saudara, ini seorang ibu. Dan pada waktu itu dia sehat-sehat saja. Tetapi ada pemeriksaan. Dan pada waktu ada pemeriksaan, saudara, ternyata dia positif. Padahal dia tidak merasakan apapun. Dia tidak demam, dia tidak batuk, dia tidak, saudara, sesak, tidak ada rasa apapun. Dan begitu saudara dinyatakan positif, maka dia dibawa, saudara, dan diasingkan. Dia ditaruh di satu tempat, diasingkan, diisolasi mandiri. Saudara, dan ibu ini adalah ibu yang aktif. Dia selalu merawat cucunya. Saudara, kelihatannya, saudara, bahwa cucunya lah yang depend dengan dia. Tetapi ternyata cucunya adalah sumber sukacita. Cucunya adalah sumber penghiburan. Saudara, dan pada waktu dia kena isolasi mandiri, saudaranya dalam 3 hari, dia menjadi lemas, sesak, tidak bisa, saudara, merasakan apapun. Saudara, dan semua gejala tiba-tiba keluar. Dan untunglah di hari yang kelima, ada seorang anak Tuhan yang datang. Dan dia berkata, "Bu, kami tidak apa-apa, kami percaya Tuhan melindungi, kami akan tolong ibu." Saudara, dan kemudian ibu ini berkata, "Jangan nak, ya jangan mendekat." Saudara, dan dia bilang, "Enggak apa-apa, Bu, saya barusan kena dan saya punya sangat banyak imun." Saudara, dan ibu ini akhirnya mau. Dan waktu anak ini memeluk saudara, ibu ini nangis, saudara. Saudara, dia bilang, "Saya ini ternyata kalau tidak ketemu cucu gak bisa. Tiba-tiba saya lemas, tiba-tiba saya sakit." Saudara, bahkan sumber sukacita itu sangat penting. Dan sekali lagi, kemudian kami kasih beberapa vitamin dan kami tidak kasih obat. Saudara, kami pada waktu datang dicek itu saturasinya tinggal 45-an. Saudara, tetapi pada waktu dia dipeluk, saudara, dan setelah itu dibawa keluar berjemur, saudara, tanpa dikasih apapun, ditemenin makan. Selesai itu dicek saturasi 95. Saudara, hari ini saya mau berkata, bukan masalah salah saturasinya atau salah alatnya, tapi saya berkata sumber itu sangat penting, saudara. Saudara, sumber ibu ini adalah pelukan cinta, saudara. Dan pada waktu itu dipisah dari hidupnya, tiba-tiba hidupnya terus menurun. Saudara, dan dalam hidup kita ada banyak orang yang tidak sadar dia disconnect dengan sumber dari segalanya. Mungkin saudara hari ini sedang disconnect dengan suami atau istrimu. Kelihatannya satu rumah, tetapi engkau disconnect, saudara. Engkau hatimu sudah mulai menjauh dan kau menjadi kering dan tidak punya kasih. Saudara, mungkin kau anak dengan orang tua, dan kelihatannya engkau masih serumah baik-baik saja, tapi engkau sudah disconnect. Apalagi kalau kita disconnect dengan Tuhan, kalau kita kehilangan sumber kita. Saudara, ada banyak orang tetap melayani. Ada orang bahkan sangat sibuk dalam pelayanan, tapi dia sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kapan terakhir saudara menangis karena merasakan pelukannya? Kapan terakhir saudara merasakan dia berfirman spesial buat kita? Dan firman itu jadi rema sangat kuat buat kita. Kalau sudah lama, ada sesuatu yang salah. Tapi ada yang lain. Saudara, beberapa orang tiba-tiba lampunya mati, diputus hubungannya. Karena apa? Gak bayar, saudara. Saudara, tiba-tiba dia tidak sadar, habis kuotanya, saudara. Dan seringkali tanpa sadar, kita tidak mau membayar sebuah hubungan. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus membayarnya. Dia sudah bayar buat keselamatan kita di atas kayu salib. Dan sekarang apakah kita mau membayar harganya? Apakah kita mau, saudara, benar-benar ambil waktu setiap hari 1 jam, hanya baca Alkitab, berdoa. Saudara, ayatnya berkata, "Tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam lamanya?" Tidak bisakah kita mencari dia? Tidak bisakah kita pelayanan 1 jam? Tidak bisakah kita, saudara, menyembah? Ini menjadi sebuah pertanyaan.
Tapi kadang-kadang kita tidak mau bayar harganya juga buat orang tua kita. Saudara yang sudah pisah rumahnya dari orang tua dan masih tinggal satu kota, atau yang bahkan tidak tinggal satu kota. Kapan terakhir saudara telepon orang tuamu? Kapan terakhir saudara berkata, "Papa, Mama, terima kasih. Sudah begitu banyak membesarkan saya, memberikan banyak hal yang saya benar-benar rasakan berguna." Kapan terakhir saudara ngobrol saja? Seringkali sebagai orang tua saudara, yang diinginkan bukan hadiah dari kita. Yang diinginkan bukan saudara barang-barang yang mewah. Dia cuma mau waktu kita. Kadang-kadang mendengar berita dari kita, itu sudah sangat berarti. Saya masih ingat apa yang orang tua saya inginkan pada waktu beliau berdua masih hidup. Saudara, tiap 2 hari sekali ayah saya telepon. Dan beliau cuma menanyakan begini, "In, ada apa? Dapat apa dari Tuhan?" Dan saya bilang, "Oh, kalau saya cerita sesuatu firman." Atau kadang-kadang saya bilang, "Pak, maaf ya, semua baik, tapi saya mesti pergi." Saudara, saya bilang sama mama saya, "Ma, semua oke. Saya kangen masakan mama." Udah cuma itu, saudara. Dan buat mereka itu sudah cukup, saudara. Buat mereka itu sudah lebih dari cukup. Saudara, ada banyak orang tua yang tanpa sadar disconnect dan tidak mau bayar harganya dengan anaknya. Apa yang orang tua saya buat adalah setiap hari, saudara, dia mendoakan kami, tapi juga tumpang tangan. Saudara, selama saya masih tinggal di rumah orang tua saya, maka setiap hari dia tumpang tangan di atas kepala saya. Dan kemudian pada waktu makan siang atau makan malam, maka ayah saya akan menceritakan apapun pengalaman dalam hidup ini. Dan dari situ dia berharap saya, anak-anaknya, akan belajar tentang kehidupan. Saudara, itu adalah harga yang sangat murah. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri, kalau hari ini saya bisa memandang segala sesuatu dengan tenang, dengan kacamata yang benar, saya tahu karena cerita demi cerita ayah saya. Saudara, kesaksian demi kesaksian ibu saya, contoh dan teladan dari mereka. Hari ini seberapa kita mau bayar harganya? Karena hubungan tidak bisa tanpa bayar harganya. Saudara, bahkan saudara mungkin kekasih satu dengan yang lain. Saudara, suami istri. Kapan terakhir saudara bilang I love you? Kapan terakhir saudara membelai pasangan saudara dan memberikan sebuah surprise? Saudara, hubungan ada harganya. Dan mari kita berikan harganya, supaya kita menikmati hubungan yang luar biasa. Saudara, kita teruskan. Saudara, kurangnya pemahaman, pengertian. Ada banyak orang, saudara. Saudara, mereka disconnect karena bahasanya beda. Seperti pada waktu saya tinggal di Belanda, kami tinggal, saudara, dalam satu apartemen, bahkan dalam satu gang. Saudara, tetapi kami jarang sekali bicara. Kenapa bahasa kami berbeda? Saudara, dia berbahasa Belanda, jelas saya kurang paham bahasa Belanda. Jadi saya lebih baik di dalam kamar. Buat saya lebih aman untuk saya bergaul dengan buku dan televisi daripada saya bergaul dengan mereka. Dan saudara, itu membuat ada jarak. Dan mungkin ada beberapa orang yang punya jarak hari ini dengan Tuhan, dengan keluarganya. Karena apa? Kita kurang memahami satu dengan yang lain. Mungkin yang satu berkata, "Oh, kakak saya pemarah." Mungkin yang satu berkata, "Oh, adik saya kurang ajar. Daripada saya berantem, lebih baik saya jaga jarak." Dan seringkali itu mengacaukan begitu banyak hubungan. Saudara, yang terakhir, saya mau berkata bahwa disconnect, saudara, artinya terpisah atau terpotong juga. Dan jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan pernah biarkan kita terpotong dari Tuhan. Saudara, Alkitab berkata Tuhan adalah pokok anggur dan kita carangnya. Jangan biarkan kita sebagai carang terpotong, saudara. Karena itu sangat fatal. Hari ini kita mau belajar tentang beberapa contoh disconnect di Alkitab. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 20. "Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah
Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Saudara, pada waktu kita itu disconnect sama seseorang, maka apapun perintah, apapun khotbah, apapun yang kita, saudara, tangkap bisa sangat berbeda. Saudara, hari itu Gehazi melihat bahwa Naaman menawarkan semua harta, menawarkan saudara pakaian, menawarkan bahan-bahan makanan, menawarkan uang. Dan Elisa berkata, no, enggak, pulang aja. Saudara, dan dia berpikir, wah, sungkan. Kalau tuanku sungkan, gak apa-apa deh, aku yang minta. Saya gak malu deh, mungkin tuanku jaim. Saudara, dia tidak mengerti bahwa semua harta itu mengandung kutuk. Karena itu hari itu Elisa tidak mau menerima. Karena itu semua adalah barang dari rampasan perang. Dan itu mengandung darah. Itu mengandung kutuk. Dan dia tidak mau menerimanya. Saudara, ada banyak orang tidak pernah mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayahnya atau ibunya. Dan itu membuat sangat fatal. Ada sebuah cerita. Ada seorang ayah, saudara. Dan sebelum meninggal dia berkata kepada dua anaknya. Saudara, yang satu anaknya yang punya hubungan dengan dia. Dan dia pada waktu meninggal, saudara, di depan kedua anaknya, saudara, dia berkata yang sama. Tapi yang satu punya hubungan, yang satu tidak. Saudara, dan ayahnya berkata, ya, jangan terlalu banyak kena matahari. Saudara, itu yang pertama. Saudara, yang kedua, ayahnya berkata, jangan berhutang atau kasih hutang. Saudara, dan selesai dari situ, kemudian anaknya dua-duanya bekerja. Saudara, yang punya hubungan, saudara, dia menjadi sangat kaya. Dan pada waktu ditanya sama ibunya, kenapa kamu menjadi sangat kaya? Aku selalu pegang kata-kata papa. Papa berkata, jangan terlalu banyak kena matahari. Karena itu aku kerja pagi sekali berangkat. Sebelum matahari terbit, saya sudah berangkat buka toko, berdoa dan sebagainya. Dan saya kerja sampai sore. Karena saya tidak mau kena matahari. Jadi saya kerja di toko sampai sore. Saya tutup toko kalau sudah matahari tenggelam. Saudara, dan dia bilang, saya juga tidak pernah berhutang. Seperti yang Papa bilang, saya juga tidak pernah memberi hutang. Saya belajar memberikan mereka kesempatan, saya kasih diskon, saya kasih jalan, tapi saya tidak kasih mereka hutang. Dan akibatnya dia bilang, saya sangat kaya. Saudara, tetapi sebaliknya, saudara, pada waktu ibunya datang ke tempat anaknya yang disconnect, dia berkata, kenapa engkau sekarang melarat? Saudara, dan anaknya ini berkata, ya kan apa-apa. Papa bilang jangan terlalu banyak kena matahari kan. Jadi saya diam di rumah aja, gak ngerjain apa-apa. Saudara, dan rupanya anak ini gak bisa online, saudara. Dan gak tahu bagaimana, saudara, ya zaman itu mungkin belum ada online. Saudara, maka dia tambah miskin dan tambah miskin. Dan dia berkata, saya juga tidak bisa utang. Saya juga tidak mau memberi utang. Jadi akibatnya seperti ini, saya makan apa adanya, saya gak bisa berkembang. Saudara, persoalannya karena disconnect, saudara. Kemarin saya juga melihat sebuah penyelidikan dan sebuah data, saudara. Dan itu ditunjukkan. Ada bayi yang sangat, saudara, biasa bergaul. Saudara, pada waktu dia melihat seseorang membangun playdoh, saudara, atau menumpuk-numpuk balok. Kemudian, saudara, dia lihat. Dan kemudian begitu ditinggal sebentar, dia melakukan persis sama. Saudara, tetapi ada seorang bayi yang dari kecil seringkali ditaruh di pojok karena orang tuanya kerja. Saudara, dan dia tidak punya hubungan, tidak ada yang mengajak makan, tidak ada yang mengajak bicara. Saudara, dan bayi ini, saudara, hanya dikasih, didatangin pada waktu dia diberi makan atau dia dibutuh dimandikan, tapi tidak ada kontak batin. Saudara, dan pada waktu itu ditaruh semuanya, saudara, dan orang yang menyusun mainan di situ, dia melihat pun tidak, saudara.
Saudara, dia lihat yang lain. Tidak ada satupun yang bisa saudara membuat dia connect. Saudara, pada waktu orangnya pergi, itu balok di depannya, dia cuma liatin aja begitu. Saudara, dan kemudian dia dorong. Tidak ada yang menarik buat dia. Kenapa tidak ada connect? Kenapa yang satu sangat cepat meniru dan menyerap, yang satu sama sekali tertarik pun tidak? Inilah soal connect dan disconnect. Pada waktu saudara mendengar seseorang bicara seperti saya hari ini, kalau saudara punya hubungan, punya koneksi dengan Tuhan dan dengan saudara pembicara, akan menyerap sangat banyak. Tapi pada waktu saudara tidak tertarik, tiba-tiba tidak akan ada satupun yang masuk dalam hidupmu. Tapi mungkin kalau saya bicara tentang saham, dan tiba-tiba saudara adalah orang yang hari itu sedang mau belajar bagaimana menggunakan atau bermain saham, maka tiba-tiba terjadi koneksi. Dan saudara tiba-tiba sangat suka. Dan saudara akan menikmatinya. Hari ini, apakah saudara seperti Gehazi? Gehazi seseorang yang seharusnya menerima 4 kali lipat. Saudara, 4 kali lipat. Dari Elia kepada Elisa 2 kali lipat. Maka kalau dia menerima dari Elisa, maka dia akan mewarisi 4 kali lipat. Tapi sayang, dia tidak pernah bisa mewarisi apapun. Karena dia disconnect dengan pemimpinnya. Dia selalu memikir pakai caranya sendiri. Dan tidak pernah berpikir dengan cara pemikirnya, cara berpikir dari pemimpinnya. Saudara, kita melihat yang lain. Saudara, 2 Raja-Raja 4 ayat 31 sampai 32. Gehazi telah mendahului mereka untuk menaruh tongkat Elisa pada tubuh anak itu. Tapi tidak ada bunyi atau tanda-tanda lain bahwa anak itu hidup. Lalu pergilah Gehazi menemui Elisa dan berkata, anak itu tidak bangun. Setelah sampai ke rumah wanita itu, Elisa masuk sendirian ke dalam kamarnya, melihat mayat anak itu terbaring ke atas tempat tidur. Elisa menutup pintu lalu berdoa kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, kita melihat bagaimana orang-orang yang seperti Gehazi, pelayanan. Saudara melakukan perintah, tapi tidak terjadi apa-apa. Berapa banyak orang datang kepada saya dan berkata, Bu, saya sudah deklarasi. Bu, saya sudah berdoa, saya sudah peperangan rohani, saya sudah tiup shofar, saya sudah kasih perpuluhan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, sepertinya mereka berkata ada yang salah dengan ajaran itu. Saudara, tapi kenapa ribuan yang lain? Saudara begitu berubah karena deklarasi. Saudara, kenapa ribuan yang lain begitu hidupnya diberkati karena memberi perpuluhan? Kenapa ribuan yang lain, saudara? Dia mengalami terobosan rohani dan jasmani. Saudara, karena melakukan penginjilan. Yang salah sekali lagi. Bukan firmannya, metodenya. Tetapi apakah kita connect atau disconnect? Seseorang mendengar dan saya berkata, ayo deklarasi. Maka dalam waktu 1 minggu saja engkau akan melihat perubahan. Saudara, dan hari itu dia berkata itu seperti rema dalam hidupnya. Dan dia mulai melakukan itu, saudara. Saudara, dan yang ajaib, dia berkata dalam 3 hari, semua yang dia inginkan, semua yang dia doakan, itu semuanya tersedia, saudara. Saudara, dia sampai berkata, Tuhan, ternyata benar-benar perkasa dan benar-benar sangat ajaib. Tetapi sebaliknya, saudara, ada orang yang berkata, saya sehari sudah deklarasi 3-4 kali. Saudara, dan saya tanya dengan dia, deklarasi apa? Dan dia jawab, saudara, ya apa aja. Jadi setiap kali dia bilang, saya tumpuk deklarasi di depan saya. Dan kemudian saya ambil aja salah satu. Dan saya ucapkan keras-keras. Dia bilang, dan tidak terjadi apa-apa. Saya tertawa. Saya berkata, ya, tetap berguna. Tapi akan sedikit sekali. Karena engkau tidak terkoneksi dengan apa yang deklarasi. Saudara, itu bukan mantra. Deklarasi itu bukan mantra. Tapi deklarasi adalah menyuarakan iman.
yang ada di dalam hidupmu. Saudara menyuarakan perjanjian. Saudara, deklarasi itu menciptakan sesuatu. Deklarasi itu harus ditambah dengan iman, ditambah dengan segenap saudara hatimu. Maka itu akan terjadi. Dalam hidup saya sudah melakukan itu bertahun-tahun. Dan saya melihat semuanya, saudara, digenapi Tuhan. Saya melihat semua berubah. Saya hari itu butuh sekali pintu, saudara, untuk sekolah Mahanaim. Dan kami sudah kurang lebih mungkin 3 bulan kami sekolah tanpa pintu, karena tidak ada pintu dan tidak ada uang untuk beli pintu. Saudara, dan saya berkata sama anak-anak, ayolah kita waktunya untuk deklarasi minta pintu. Saudara, dan mereka kelas demi kelas mulai berdoa, Tuhan kami butuh pintu supaya suara gak keras, supaya AC juga gak kemana-mana dinginnya. Mereka mulai minta pintu dalam nama Yesus, dari utara, selatan, barat, timur. Tolong Tuhan datangkan uang atau datangkan pintu. Saudara, hanya dalam 3 hari ada seseorang yang telepon saya dan berkata, Bu, saya punya hotel dan saya datangkan pintu dari luar negeri. Tapi entah bagaimana saya kelebihan, dan kelebihannya cukup banyak, saudara, sekitar 300 lebih. Dia bilang, saya tidak tahu apa yang dibuat oleh para bangunan saya. Dan dia bilang dia salah ngitung atau bagaimana, ini lebih 300. Apakah ibu mau? Saudara, dan pada waktu kami coba, saudara, ternyata itu adalah jumlah yang kami butuhkan. Dan ukurannya pas, semuanya pas. Tuhan gak pernah salah, saudara. Saya rasa itu angka dirubah sedikit sama Tuhan atau malaikatnya, khusus untuk diberikan kepada saya. Sekali lagi, deklarasi menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi kalau itu dilakukan dengan pengertian. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, hari itu Gehazi menaruh tongkatnya seperti yang dikatakan oleh Elisa. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Maka datanglah saudara Elisa dan mulai berdoa, dan anak itu bangkit. Ada beda besar antara Gehazi dengan Elisa. Saudara, yang satu hanya meletakkan dan langsung balik dan berkata, mana hasilnya? Saudara, tetapi Elisa, saudara, dia tidur, dia bangkit, dia berdoa, saudara, dia taruh muka dengan muka, tangan dengan tangan. Saudara, dia mengimpartasikan, dia berdoa lagi, dia berdiri lagi, dia doa lagi, dia gosok lagi, dan anak itu bangkit. Beda antara saudara asal atau segenap hati. Sangat berbeda, sangat berbeda. Saya berdoa, biar pagi hari ini, saudara, setiap kita, biar sore hari ini, setiap kita, kapanpun saudara membuka dan mendengarkan, mari renungkan, apakah kita ini melakukan sekedar, ataukah kita melakukan dengan sebuah pengertian dan sebuah koneksi yang sangat kuat dengan Tuhan kita. Saudara, kita lihat 2 Samuel 18 ayat 5. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Atai, demikian perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memerintahkan itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau buang waktu dengan engkau seperti itu. Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya di dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah pohon tarbantin itu. Saudara, bayangin. Hari itu, saudara, raja berkata, please, tolong berlaku lunak. Tetapi buat Yoab, Absalom adalah sumber masalah. Absalom adalah anak kurang ajar. Absalom adalah orang yang sudah tidak bisa tahu dididik. Saudara, Absalom ini yang pernah mengganggu Yoab dan merugikan Yoab. Saudara, dan buat Yoab itulah kesempatan menikamnya. Bang, saudara. Yoab tidak dihukum karena itu. Karena memang Absalom salah. Dan Absalom memang seorang pemberontak. Dan seorang pemberontak memang hukumannya mati. Yoab gak bersalah dalam tanda kutip. Tetapi hatinya tidak pernah mengerti hati Daud. Betapa Daud menyintai Absalom dan betapa Daud kehilangan Absalom. Saudara, betapa Daud ingin memberikan kesempatan sekali lagi. Dan hari ini,
Saudara, ada banyak orang yang melihat orang-orang isoman dan berkata, sorry, ya saya juga sedang butuh, saya juga lebih baik di rumah, aman-aman saja. Dan kita tidak mau bergerak kepada mereka, tidak mau memeluk mereka, tidak mau berdoa buat mereka, tidak memberi makan buat mereka, tidak menyentuh mereka. Dan saudara sudah berkata, kan kami mentaati perintah. Bukankah pemerintah berkata bahwa kita harus diam di rumah? Saudara, benar, gak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah saudara menangkap cerita hati Tuhan? Yang Tuhan berkata, nah, do something. Saudara, setiap hari kami memberi makan ribuan. Saudara, pasukan di Tangerang, saudara, pasukan di Cikarang, saudara, dengan segala kelemahan mereka, kekurangan mereka, saudara, mereka membuat nasi dan mereka mulai jalan dari rumah ke rumah. Bahkan di Bandung, di mana-mana, di Semarang, saudara, saudara, mereka yang bisa buat lebih, mereka lakukan sangat banyak. Saudara, di Bandung mereka cuma bawa, saudara, ya, roti dan 1 buah jeruk. Saudara, dan mereka datangi satu demi satu. 300 orang sembuh, saudara. Kami barusan kedatangan dari Blora. Saudara, pada waktu dia datang, saudara, dia dari kami dan dia diutus ke Blora. Dan pada waktu di Blora dia kaget, saudara. Ada 300 orang, saudara, kena penyakit dan semuanya isoman. Saudara, dia jalan dari satu tempat ke satu tempat, mendoakan, memeluk, memberi makan, memberi obat. Saudara, dia bukan lulusan dokter, dia bukan lulusan perawat, dia cuma punya satu hati. Dia punya hati yang melekat dengan Tuhan. Dia berkata, ayo, kalau kita tidak turun, kita tidak lakukan sesuatu. Dan saudara, dia sampai, saudara, dipercaya oleh bupati, oleh semua orang. Kenapa? 1000 orang, saudara. Semua mengalami kesembuhan. 1 orang bisa buat perubahan. Kenapa? Karena dia menangkap hati Tuhan. 1 orang. Saudara, hari-hari ini setiap hari saya mendengar kesaksian. Setiap hari ada sebuah lawatan yang ajaib. Saudara, bahkan dari agama apa saja, Hindu, Buddha, saudara, mereka berkata, saya didoakan dengan Tuhan kalian, dengan bahasa kalian, dengan cara kalian, sembuh. Saudara, beberapa berkata, saya cuma butuh rekaman doa. Dan pada waktu dia rekam, kita bilang, ikut aja, bilang amin, sembuh. Apakah saudara menangkap cerita hati Tuhan? Ataukah saudara seperti Yoab? Hukumnya adalah mati. Hukumnya mereka yang kena COVID dijauhi. Apakah saudara melakukan hukum? Atau saudara mendengar suara Tuhan? Hari ini, apakah engkau punya hati Tuhan? Atau engkau berkata, aku mau aman, aku mau mencari yang terbaik buat diriku dan keluargaku. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Di dalam Ulangan 29 ayat 2 dan 4. Dikatakan Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di Mesir, di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya. Cobaan-cobaan besar telah dilihat oleh matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang Tuhan tidak memberikan hati yang penuh pengertian. Tuhan tidak memberikan mata yang bisa melihat, memandang dengan benar, dan telinga yang penuh perhatian. Saudara, di dalam The Message dikatakan understanding heart, mereka nggak punya. Perspective eyes, mereka nggak punya. Attentive ears, mereka juga tidak punya. Saudara, ada banyak orang mengalami Tuhan, berjalan dengan Tuhan, Kristen sangat lama, tapi mereka tidak punya 3 ini. Tidak punya understanding heart. Saudara, ada banyak orang pada waktu melihat, saudara, sesuatu yang negatif, dia marah dengan Tuhan. Saudara, saya bertemu dengan seseorang ibu, anaknya meninggal karena salah terapi. Saudara, salah penanganan. Saudara, dan dia marah sama Tuhan. Dia tidak mau lagi, saudara, ke gereja. Dia tidak mau lagi pelayanan. Dia marah dan dia sangat marah. Hidupnya hancur, stres, kecewa. Dan dia berubah menjadi orang yang sakit-sakitan.
Saudara, pada waktu saya berdoa khusus untuk anaknya, saya berdoa, saudara. Saudara, dan waktu saya doa khusus, saya bilang, Tuhan tolong bukakan. Kenapa anak ini harus meninggal? Dan Tuhan bilang, anak ini diambang daripada jatuh dalam dosa dan terhilang. Saudara, anak ini diambang kehilangan keselamatannya. Karena itu lebih baik untuk anak ini pulang. Saudara, dan saya mulai tanya kepada ibu ini dan kepada beberapa teman, apakah benar? Dan ternyata saudara, anak ini sudah punya pacar dari agama lain. Dan anak ini diam-diam berkata, saudara, tidak kepada ibunya, kepada temannya, bahwa dia akan pindah agama supaya dia bisa menikah dengan mudah. Saudara, salahkah Tuhan untuk membawanya pulang sebelum dia terhilang? Tapi ibu ini dengar, tapi tidak pernah bisa mau. Dia berkata, bukankah Tuhan bisa saja mencegah? Bukankah Tuhan bisa bicara sama anak ini? Bukankah saya bisa bicara sama anak ini? Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa merubah banyak hal. Karena hati orang bisa sangat keras. Cinta bisa menipu dan membutakan. Dan seringkali apa yang Tuhan buat sangat-sangat tepat. Tetapi kita marah, menolak. Yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Tapi apakah kita bisa mengerti? Saudara, dikatakan yang kedua, mata yang perspektif. Artinya mata yang memandang dengan benar. Saudara, kalau orang memandang tidak dengan benar bisa salah. Hari itu saudara, seseorang berdiri sangat dekat. Mereka sedang ngobrol. Tetapi karena memandangnya dari sudut yang lain, kelihatannya mereka saling berciuman. Saudara, dan orang ini langsung menyebarkan gosip bahwa ada terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Padahal nggak ada apa-apa, ciuman aja enggak, lagi ngobrol. Dan kebetulan karena mereka sangat semangat ngobrolnya, agak berdekatan. Tapi cara pandangnya ini loh saudara ya. Saudara, yang satu lagi, ini kejadian saudara. Saudara, matanya kelilipan. Saudara, dan kemudian temannya, kebetulan di situ ada teman pria dan dia bilang tolong. Dan saudara, temannya ini meniup saudara untuk melepaskan matanya ini yang dari kelilipan. Tapi saudara, dia melihat katanya mulutnya monyong mau mencium. Saudara, sekali lagi. Dan dia menyebarkan gosip yang sangat mengerikan. Perspektif melihatnya berbeda. Saudara, dan hari ini kalau saudara punya hati yang sudah marah, saudara yang sudah tidak disconnect, saudara yang sudah selalu curiga, maka semuanya cara pandangmu akan berbeda. Pada waktu engkau dididik, engkau akan berkata ditolak. Pada waktu engkau dikasih pekerjaan, engkau akan dikata dimanfaatkan. Pada waktu engkau saudara ya disekolahkan bahkan, engkau bisa berkata engkau diusir. Saudara, tetapi yang punya perspektif benar, punya koneksi benar, pada waktu dikasih pekerjaan dia akan berkata terima kasih. Karena ini membuat saya terlatih. Pada waktu kau dididik keras berkata terima kasih, ini membuat saya jadi hebat. Pada waktu kau dibiayai kau berkata terima kasih, karena aku sedang diberikan masa depan. Saudara, caramu melihat. Saudara, ada beberapa orang yang setiap kali saya tegur, saudara, dia menghilang sekian lama. Tapi ada beberapa orang yang berkata bahkan, Bu, tegur saya. Apa yang membuat mereka berbeda? Connect dan disconnect. Mata yang perspektif. Saudara, yang terakhir dikatakan telinga yang penuh dengan atentif. Saudara, atau perhatian. Saudara, saya punya beberapa teman, saya bicara berkali-kali, dia tetap tidak mendengar. Saudara, dan dia berkata, oh itu buat saya toh, oh itu buat semua toh. Saudara, dia tidak pernah mengerti. Saya berkata berkali-kali saudara ya, untuk bagaimana cara makan obat. Saudara tetap tidak mendengarkan. Saudara, dan pada waktu dia sendiri sakit, tiba-tiba dia campur semua antara antibiotik, saudara, antivirus, antara saudara vitamin, saudara juga saudara ya, dengan obat-obat yang lain dia minum jadi satu. Saudara, mungkin sekitar 5 obat, dan kemudian mahnya kena, dia muntah-muntah sakit saudara. Dan dia berkata ini obat racun.
Padahal saya berkali-kali menerangkan bahwa cara minum obat harus dipisah satu dengan yang lain. Karena beberapa obat itu bisa sangat kuat menyerang lambung. Tapi sekali lagi, seberapa kita punya telinga yang mendengar. Seberapa kita punya telinga yang mendengarkan cerita ayah kita, ibu kita, keluarga kita, tetangga kita. Tapi terutama, seberapa kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, biarlah hidup kita ini ada terkonek dengan Tuhan. Dan semakin saudara terkonek, maka saudara akan makin merasakan aliran cinta, aliran kasih, aliran kesembuhan. Saya mau berkata hari-hari ini, percaya ada ide-ide dari Tuhan, sehingga membuat orang lain mungkin resesi, saudara tetap resepsi. Saudara, orang lain mungkin hari-hari ini begitu ketakutan, saudara. Dan saudara begitu teguh dan tidak tergoncangkan. Orang lain mungkin cari aman dan saudara punya iman, saudara, untuk menaklukkan segala sesuatu. Saudara, orang lain mungkin hari-hari ini sedang sembunyi, tetapi saudara sedang menuai. Pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara berjalan dengan Tuhan? Ataukah saudara berhenti? Ataukah saudara terputus dari sumber segalanya, yaitu Yesus Tuhan dan Roh Kudus? Ataukah kita, saudara, benar-benar menyatu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Ajari kami untuk sungguh melekat kepadamu. Ajari kami untuk makin mengasihi Engkau. Ajari kami untuk hari-hari ini connect penuh, full connect Tuhan, dengan Engkau, dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Dan biar kami menerima aliran sukacita, aliran kesembuhan, aliran anugerah, aliran kemenangan. Biar semuanya itu turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.